pemirsa TV One, DKI Jakarta tak pernah berhenti untuk berbenah menata kota Jakarta, kota kita, menjadi ibu kota yang aman, nyaman bagi warganya yang ramah terhadap pejalan kaki. Salah satunya adalah di kawasan Kota Tua Jakarta yang kini memiliki wajah baru. Nah, tadi perjalanan saya ke tempat ini adalah menggunakan transportasi publik, yaitu kereta komuter lain. Nah, pemirsa, langsung saja yuk kita intip apa saja sih perubahan yang ada di tempat ini. Kemudahan akses bagi wisatawan dibuktikan dengan semakin terhubungnya Kota Tua Jakarta dengan transportasi umum. Selain stasiun Jakarta Kota, ada juga halte Transjakarta. Melihat perubahan Kota Tua Jakarta yang semakin apik, ditunjang pula oleh kebijakan Low Emission Zone, yaitu kawasan rendah emisi atau kawasan yang hanya dapat diakses dengan kendaraan beremisi rendah. Kebijakan ini diberlakukan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi emisi karbon dan polusi udara di Jakarta. Dari total areal kawasan Kota Tua yang seluas 846 hektar, panjang areal LEZ yang diterapkan adalah sekitar 1,72 km. Kota Tua ini telah dibangun kembali sehingga dia mewakili wajah masa depan kota. Wajah masa depan kota itu ditandai dengan satu, didominasi oleh pejalan kaki. Karena itu tempat ini semuanya disiapkan untuk berjalan kaki. Yang kedua, difasilitasi dengan transportasi umum. Menjangkau tempat ini menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, kota masa depan adalah kota yang emisinya rendah, udaranya bersih. Dan disinilah diterapkan Low Emission Zone, kawasan zona emisi rendah. Di Kota Tua ini, ke depan kita menyaksikan kota baru yang mewakili Jakarta masa depan. Dalam mendukung Low Emission Zone atau LEZ, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas pada beberapa titik di kawasan Kota Tua, serta menyediakan layanan transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat menuju kawasan Kota Tua. Harapannya, masyarakat menjadi lebih terdorong untuk beralih menggunakan transportasi umum. Revitalisasi Kota Tua Jakarta dirampungkan oleh Pemprov DKI dan juga diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Sebagian bangunan bersejarah dengan luas 846 hektar ini telah direnovasi dan juga menjadi penunjang pariwisata. Nah, pemirsa, kemacetan kini diurai, masyarakat pun aksesnya dibuka seluas-luasnya dengan menggunakan transportasi umum terintegrasi. Tertata rapi, terus keren, udah berubah gitu sekarang dari yang sebelumnya. Sama yang berbeda aja, lebih bersih, sama lebih rapih lah. Kalau dari LEZ-nya itu, ini bisa kita rasain sekarang nih ya. Polusinya berkurang. Kalau dulu kan bener-bener misalnya kayak debu tuh berasa banget ke muka, ya kan. Tapi di sini bener-bener karena ini jalan dipotong kan, tadinya kan di situ kan stasiun kan. Sekarang udah bener-bener situasinya berasa enak banget buat dihirup. Jadi apalagi kalau pagi-pagi kesini pasti kayaknya enak deh. Pokoknya lebih keren, lebih bagus, lebih canggih deh biar bisa didatengin sama anak muda, sama orang-orang semua Jakarta bisa mengunjungi apalagi wisatawan luar gitu. Dan saya harap juga dari pemerintahan mungkin akan lebih banyak bikin bazar-bazar kayak gini karena memang salah satu tujuannya juga kan memberdayakan UMKM kan. Karena kita kan mikro-kecil juga, tapi kita juga pengen offline di luar dikenal sama orang banyak. Dari sini juga trafficnya bagus, dari mulai menengah ke bawah sampai ke atas, terus dari mulai anak-anak sampai keluarga, jadi yang jajan pun banyak. Harapan dari aku semoga pemerintah lebih dan terus memajukan revitalisasi ini, karena revitalisasi ini kan memang sudah berjalan dari tahun 70-an ya, dan dikembangkan lagi oleh Bapak Anies Baswedan. Jadi saya harap terus berjalan, semoga Kota Tua menjadi lebih baik lagi in the future.
tempat ini, Anda bisa berkunjung langsung ke kawasan Kota Tua dengan menggunakan transportasi umum yang telah terintegrasi dengan baik. Nah, sesaat lagi saya akan berbincang langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Ya pemirsa, setelah melihat perubahan dari Kota Tua Jakarta yang semakin ciamik, tentu saja ini atas dari kerja keras Pemprov DKI Jakarta dan juga seluruh pihak yang terkait untuk merevitalisasi salah satu lokasi wisata yang juga menjadi ikon dari Jakarta itu sendiri. Nah, seperti janji saya tadi pemirsa, saat ini saya sudah berada di Balai Kota untuk menanyakan langsung kepada orang nomor 1 Jakarta, yaitu kepada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, dan juga sudah bersama dengan saya Bapak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Halo Pak Anies, sehat Pak? Halo Yohana, baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pak Yayat sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja pemirsa kita tanyakan kepada Bapak Anies selaku Gubernur DKI. Pak Anies, ini melihat adanya perubahan yang cukup besar dari Kota Tua DKI Jakarta. Menjadi landasan Kota Tua ini harus direvitalisasi. Padahal kalau kita sama-sama lihat, dulu Kota Tua Jakarta itu juga sudah cukup ramai oleh wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun juga mancanegara sebelum pandemi ya Pak ya. Lalu apa ini yang menjadi alasan Bapak landasan direvitalisasi? Namanya saja Kota Tua, artinya sebuah kawasan yang usia yang amat panjang. Ini adalah aset yang bukan hanya Indonesia, bukan Jakarta. Kenapa itu menarik? Karena sebuah tempat di mana perjalanan waktu dikonversi jadi uang. Itu namanya kawasan Kota Tua. Di sana ada bangunan yang tegak sejak tahun 1600. Itu kalau sampai sekarang artinya 400 tahun. Kalau barang 400 tahun itu artinya sesuatu yang punya nilai bagi sejarah umat manusia. Ada bangunan-bangunannya. Tapi juga pada saat yang sama di sana ada rumah-rumah, ada kampung tua, dan ada ruang publik yang sangat terbuka, Taman Fathahillah itu. Kemudian di sana ada sejarah tentang kantor-kantornya, pelabuhan yang salah satu paling tua di Indonesia yang sekarang ada. Sungainya juga lewat sampai ke situ. Jadi kawasan ini, kawasan yang punya nilai sejarah yang amat besar. Bila ini dikelola dengan baik, maka orang bisa datang ke tempat itu. Dia bukan sekedar mengunjungi sebuah wilayah seperti tempat lain. Dia bisa berjalan ke tahun 1600, dia datang ke 1700, dia 1800. This is where time converts into space. Itulah Kota Tua, di mana waktu dikonversi jadi ruangan. Nah, kemudian kita juga bicara tentang pembangunannya. Satu sisi kita melestarikan, tapi yang namanya budaya, yang namanya sejarah itu bukan hanya melestarikan, kita juga harus mengembangkannya. Karena kawasan-kawasan ini bisa menjadi kawasan wisata modern. Dan kalau di dalam rumus sederhananya ya, kalau datang wisata itu ada beberapa kata kunci. Do, see, buy, learn. Datang ke sana untuk lihat, datang ke sana untuk berkegiatan, datang ke sana ada kegiatan ekonominya, datang ke sana juga untuk belajar. Jadi ini bisa kita kembangkan terus, maka kawasan Kota Tua itu ditawarkan kepada dunia. Anda ingin melakukan perjalanan 400 tahun ke belakang, datanglah ke kawasan ini dan Anda akan merasakan itu. Di sisi lain, fasilitasnya harus fasilitas abad 21. Dari mulai fasilitas untuk jaringan internet, fasilitas di jalan-jalan, fasilitas itu kira-kira yang mengapa
kita memiliki misi untuk membangun agar kawasan ini itu bisa menjadi sebuah tempat yang diunggulkan oleh Indonesia kepada dunia. Kira-kira begitu. Anies, lalu bagaimana kolaborasi? Karena mungkin kalau Pemprov DKI sendiri mungkin cukup berat ya. Lalu untuk kolaborasi bersama Presiden seperti apa sih Pak? Pasti hingga akhirnya revitalisasi kota tua ini terlihat sangat. Saya garis bawahi, kawasan kota tua ini di situ adalah bekas pusat kegiatan pemerintahan kolonial Belanda. Karena itu banyak bangunan-bangunan bekas milik pemerintah Belanda dan milik badan usaha pemerintah Belanda atau perusahaan Belanda yang sesudah nasionalisasi itu diambil alih oleh Indonesia dan menjadi BUMN. Karena itu ketika kita membicarakan tentang pengembangan kawasan ini, maka kita bicara dengan satu BUMN yang punya aset banyak sekali di situ. Yang kedua, yang Angkatan karena sebagian dulu instalasi militer Belanda menjadi instalasi militer milik PLTN. Kemudian private sector, sebagian sudah ada private sector di situ. Lalu pemerintah. Jadi ini berkumpul bersama menyepakati untuk melakukan transformasi atas kota tua. Kenapa kita lakukan ini? Kami coba belajar sulit. Kita problemnya dari sini dan berbeda tidak mengulang itu. Kebetulan bicara dengan Kementerian BUMN juga seperti itu. Kita merasa itu adalah Pangdam Jaya, Menteri BUMN, Gubernur DKI, lalu private sector karena ini adalah kawasan yang ternyata asetnya dikuasai oleh tiga institusi. Jadi ketika kita mengembangkan kawasan kota tua, bukan sekedar di sekitar lapangan Fathahillah, tapi ini areanya hampir 600 hektar. Jadi saya ingin garis bawahi, this is no small work. Ini kerja besar. Hari